kalau kamu bisa perbaiki mobil perusahaanku, akan kuberi kamu 20 juta. Beri aku waktu 10 menit, Nyonya. Akan kubereskan masalah mobil MBG-mu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, gengsi setinggi langit dan arogansi seorang wanita kaya raya berbalut barang branded bisa dihancurkan dalam hitungan menit oleh tangan kasar berlumur oli milik seorang pencari rumput jalanan? Di tengah kemacetan yang mendidih dan sorotan kamera gawai yang siap memviralkan, sebuah sayembara gila senilai 20 juta rupiah dilontarkan sang nyonya besar hanya untuk menginjak-injak harga diri Parjo si tukang ngarit. Menantangnya menghidupkan mesin mobil operasional yang mati total. Namun ternyata, Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. matahari siang itu seolah sedang marah besar. Sinarnya menyengat kulit tanpa ampun, memanggang aspal jalanan kota hingga menciptakan bayangan fatamorgana yang menari-nari di kejauhan. Di bawah terik yang tidak kenal kompromi tersebut, sebuah insiden sukses memecah rutinitas lalu lintas raya. Sebuah mobil pickup box berukuran sedang, yang badannya dibalut stiker mencolok bertuliskan, Dapur MBG, makanan bergizi gratis, solusi cerdas anak bangsa, teronggok tak berdaya di bahu jalan. Bukannya menyebarkan aroma harum masakan seperti biasanya, kendaraan operasional kebanggaan itu malah memuntahkan asap hitam pekat dari celah-celah kap mesin depannya. Bau sangit karet terbakar bercampur oli mendidih langsung menguar, menusuk hidung siapa saja yang melintas. Di samping kendaraan nahas tersebut, berdirilah seorang wanita parubaya yang penampilannya sama sekali tidak cocok dengan kondisi jalanan berdebu. Namanya Siska. Setelan blazer berwarna merah marun muda berbahan sutra membalut tubuhnya. Dipadukan kacamata hitam berlogo desainer ternama yang membingkai wajah cemasnya. Sepatu hak tingginya mengetuk-ngetuk aspal dengan tempo cepat, menyiratkan kepanikan sekaligus kekesalan yang sudah mencapai ubun-ubun. Aduh, bagaimana sih ini? Sopir macam apa kamu? Mesin rongsok begini dibiarkan jalan. Lengkingan suara Siska membelah bisinya klakson kendaraan lain. Tangannya sibuk mengipas-ngipas wajah yang mulai dibanjiri keringat, merusak polesan riasan mahal yang sudah ia persiapkan sejak pagi. Sang sopir, pemuda kurus berbaju seragam dapur MBG yang sudah basah kuyup oleh peluh, hanya bisa menunduk dalam-dalam. Saya tidak tahu, Bu. Tadi pagi air radiatornya sudah saya cek. Normal semua. Tiba-tiba saja suaranya kasar lalu mati mendadak. Alasan? Kamu tahu kan hari ini jadwal kita mendistribusikan 500 porsi makanan ke panti asuhan di ujung jalan sana? Kalau sampai makanannya basi karena kelamaan di dalam box yang panas ini, reputasi saya bisa hancur. Dapur MBG ini proyek prestisius. Ngerti? Siska mengomel tanpa henti. Sama sekali tidak mempedulikan tatapan beberapa pengendara motor yang mulai menepi karena penasaran. Ia merogoh ponsel pintarnya, mencoba menghubungi bengkel langganan, namun nihil. Hari libur begini, bengkel besar tutup, dan montir panggilan sedang berada di luar kota. Emosi pengusaha catering itu semakin memuncak. Sekitar 10 meter dari pusat keributan tersebut, di bawah rindangnya pohon mahoni tua yang akarnya menjebol trotoar, duduklah seorang pria parubaya yang menjadi antitesis dari kemewahan Siska. Parjo. Tubuhnya legam terbakar matahari, memperlihatkan otot-otot kering yang terbentuk bukan dari pusat kebugaran, melainkan dari tempaan kerja keras bertahun-tahun. Ia mengenakan kaos partai yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kusam, dipadukan celana pendek gombrang selutut yang penuh tambalan. Di sebelahnya, tergeletak sebuah karung goni berukuran besar yang menggembung berisi rumput gajah segar. Sabit bergagang kayu usang bertengger manis di atas tumpukan rumput tersebut, menjadi saksi bisu profesinya sebagai pencari pakan ternak.
Parjo sedang asyik menikmati tegukan terakhir teh manis hangat dari botol plastik bekas saat keributan itu terjadi. Matanya yang dihiasi kerutan halus di sudut-sudutnya, memperhatikan dengan saksama. Insting liarnya menangkap suara yang aneh sebelum mesin mobil box itu benar-benar mati. Bukan suara piston yang jebol, pikirnya. Suara decitannya berbeda. Ada semacam dengungan tertahan yang familiar di telinga pria pencari rumput itu. Ia mengusap bibirnya dengan punggung tangan yang kapalan, lalu perlahan bangkit berdiri. Pandangannya lurus ke arah kap mobil yang dibiarkan terbuka, menampakkan jeroan mesin yang masih mengepulkan asap tipis. Di dalam hatinya, tidak ada niat untuk mencari sensasi atau ikut campur urusan orang kaya. Namun, melihat sang sopir yang terus-menerus dimaki hingga terlihat seperti ingin menangis, rasa kemanusiaan Parjo sedikit terusik. Lagi pula, jika jalanan terus macet akibat mobil itu, gerobak dorong yang akan menjemput karung rumputnya nanti pasti kesulitan merapat. Parjo menepuk-nepuk celananya, menyingkirkan debu dan sisa-sisa rumput kering yang menempel. Ia mengambil langkah perlahan, meninggalkan area teduh di bawah pohon mahoni, dan mulai berjalan mendekati pusat kepanikan. Sandal jepitnya yang sudah tipis sebelah bergesekan dengan aspal, menghasilkan bunyi pelan yang tak terperhatikan oleh kerumunan kecil yang mulai menebal. Ia belum menyadari bahwa beberapa langkah ke depan tidak hanya akan menguji pengetahuannya soal permesinan, tetapi juga akan menguji batas kesabaran dan harga dirinya sebagai manusia di hadapan puluhan pasang mata. Langkah Parjo perlahan membelah kerumunan kecil yang mulai mengerubungi mobil pickup box tersebut. Kehadirannya seketika menciptakan gelombang reaksi yang tidak bisa disembunyikan. Aroma menyengat dari campuran keringat hasil kerja keras di bawah terik matahari dan getah rumput gajah segar langsung menguar, membuat beberapa orang yang berdiri di dekatnya secara refleks menutup hidung atau melangkah mundur. Penampilan Parjo memang sangat kontras dengan situasi di sekelilingnya. Ia ibarat sebuah bercak kusam di tengah lukisan kanvas masyarakat urban yang necis dan wangi. "Permisi, numpang lewat sebentar," gumam Parjo dengan nada sopan, menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat saat melewati dua orang pemuda berpakaian kantoran yang sedang asyik merekam kejadian dengan ponsel mereka. Pemuda itu hanya melirik sekilas, menatap sandal jepit tipis Parjo dengan sebelah mata sebelum kembali fokus pada layar gawainya. Sesampainya di dekat moncong kendaraan operasional dapur MBG yang kapnya masih menganga lebar, Parjo berdiri diam selama beberapa detik. Mata tuanya yang tajam menyapu susunan ruang bakar kendaraan tersebut. Instingnya bekerja cepat. Ia mengendus aroma udara di sekitarnya, memisahkan bau sangit karet, uap cairan pendingin radiator, dan aroma bensin. Pandangannya terpaku pada sebuah area kecil di dekat dinamo jalan dan sabuk penggerak atau fan belt. Telinganya masih mengingat jelas rintihan mesin ini sesaat sebelum mati total. "Maaf, Endoro, maksud saya, Ibu," sapa Parjo dengan suara serak namun terdengar tenang, mencoba menarik perhatian wanita berblazer merah marun yang sedari tadi terus-menerus merutuki sopirnya. "Kalau diizinkan, mungkin saya bisa bantu melihat apa yang salah dengan mesin mobil panjenengan ini. Sepertinya bukan masalah besar sampai harus turun mesin." Siska, yang sedang memijat pelipisnya karena pusing melihat kemacetan yang mulai memanjang, menoleh dengan gerakan kaku. Matanya di balik kacamata hitam desainer itu membulat sempurna. Terkejut bukan main melihat sosok yang baru saja berani mengajaknya bicara. Ia memindai Parjo dari ujung rambutnya yang dipenuhi uban dan debu, turun ke kaos partai kusam, hingga ke celana pendek bertambal dan kaki telanjangnya yang berdebu tebal. Keheningan canggung sempat mengudara selama beberapa detik. Bahkan suara bising jalanan seakan mereda sejenak, memberikan panggung utama pada interaksi dua manusia dari latar belakang yang bak bumi dan langit ini. Sang sopir mobil box ikut menoleh, menatap Parjo dengan ekspresi campur aduk antara bingung dan putus asa. "Bapak ngomong sama saya?" Nada suara Siska terdengar sangat meremehkan,
Seolah ia tidak percaya ada orang dengan strata sosial seperti Parjo berani menginterupsi kekesalannya. Jari lentiknya yang dihiasi cincin berlian menunjuk tepat ke dada kerempeng pria itu. "Nggih, Bu. Saya cuma kebetulan lewat sehabis cari pakan sapi. Tadi sempat dengar suara mesinnya sebelum mogok. Kalau boleh, saya mau coba periksa sebentar," jawab Parjo, masih mempertahankan nada bicaranya yang datar dan penuh rasa hormat. Ia menggosokkan kedua telapak tangannya yang kasar, bersiap untuk menyentuh komponen baja yang panas. Namun, sebelum jari Parjo sempat melewati batas bemper depan, suara tawa sumbang dan melengking pecah dari bibir Siska. Tawa itu terdengar sangat tidak pantas di tengah situasi darurat, membuat beberapa orang di kerumunan saling berpandangan. "Ya ampun. Heh, Pak Tua," bentak Siska setelah tawanya mereda, mengubah panggilan "Bapak" menjadi sebutan yang jauh lebih merendahkan. "Kamu ini sadar diri tidak, sih? Kamu pikir ini traktor bajak sawah atau mesin penggiling padi? Ini mobil operasional modern, harganya ratusan juta. Makanan bergizi gratis di belakang sana itu untuk program penting, bukan rumput buat sapi-sapi kamu." Kerumunan yang menonton mulai bereaksi. Terdengar bisik-bisik yang disusul oleh kekahan kecil dari beberapa penonton. Situasi yang tadinya tegang karena kemacetan kini berubah menjadi tontonan hiburan jalanan. Sang sopir, yang merasa posisinya terancam, ikut menimpali untuk mengambil hati majikannya. "Sudah, Pak, minggir saja. Jangan ikut campur. Nanti kalau ada alat yang rusak kesenggol tangan Bapak, saya yang disalahkan sama Bu Siska. Bapak lanjut cari rumput saja sana." Parjo terdiam. Tangan kasarnya yang tadi sudah terulur, perlahan ia tarik kembali ke sisi tubuhnya. Hinaan tajam itu meluncur begitu saja tanpa saringan, menusuk tepat di ulu hatinya. Namun, wajah legamnya tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak. Ia sudah terlalu sering menelan pil pahit kehidupan untuk sekadar terpancing emosi oleh kata-kata arogan orang kota. Ditelannya ludah yang terasa kering, sementara matanya masih menatap lurus ke arah komponen mesin yang sebenarnya hanya butuh sedikit sentuhan ahli untuk kembali menderu. Udara siang di jalanan raya itu terasa semakin mendidih. Bukan hanya karena terik matahari yang berada tepat di atas kepala, tetapi juga karena tensi interaksi yang kian memanas. Penolakan kasar dari Siska tidak membuat Parjo langsung berbalik badan. Pria pencari rumput itu masih berdiri tegak di tempatnya, menatap lurus tanpa berkedip. Ada secercah harga diri yang pantang diinjak begitu saja. Sesuatu yang membuat batinnya berontak meskipun penampilannya sangat tidak meyakinkan. "Saya memang cuma tukang ngarit, Bu. Pakaian saya kotor, bau keringat," ucap Parjo perlahan. Suaranya kini terdengar lebih dalam dan tegas, memotong sisa-sisa tawa ejekan dari beberapa orang di sekitarnya. Tapi soal mesin, besi dan baja tidak pernah menilai orang dari bajunya. "Saya jamin, dalam waktu kurang dari 15 menit, mobil panjenengan ini bisa jalan lagi. Makanan di belakang tidak akan membusuk terbuang sia-sia." Mendengar tantangan balik bernada tenang namun menohok itu, wajah Siska berubah merah padam. Riasan mahalnya gagal menyembunyikan urat kemarahan yang muncul di lehernya. Ia merasa otoritas dan kelas sosialnya sedang diinjak-injak oleh seorang gembel jalanan di depan publik. Bagi seorang pengusaha catering ternama yang selalu dihormati dan ditakuti oleh karyawannya, perlawanan verbal dari Parjo adalah sebuah penghinaan tak termaafkan. "Oh, berani sekali kamu ya, bicara begitu sama saya." Siska berkacak pinggang, suaranya melengking menyaingi deruk knalpot motor yang melintas pelan. Ia sengaja memutar tubuhnya, menatap kerumunan warga yang jumlahnya kini mencapai belasan orang. "Kalian semua dengar? Bapak lusuh ini, yang kerjanya ngasih makan sapi, merasa lebih pintar dari montir bengkel resmi. Dia bilang bisa memperbaiki mobil Eropa saya ini dalam 15 menit.
Beberapa orang di kerumunan mulai memprovokasi keadaan. "Coba aja, Bu. Kalau beneran bisa kan lumayan," seru seorang pria pengemudi ojek daring dari pinggir jalan. Yang lain tertawa, sibuk mengarahkan kamera ponsel pintar mereka untuk merekam momen langka ini. Fitur siaran langsung di berbagai platform media sosial mulai menyala, menyiarkan drama jalanan ini ke ribuan mata virtual. Siska tersenyum sinis, sebuah ide gila yang penuh kedengkian terlintas di kepalanya. Ia ingin menghancurkan kepercayaan diri pria tua itu hingga berkeping-keping, menjadikannya contoh bagi siapa saja yang berani menantang kesombongannya. Wanita itu membuka tas kulit buayanya yang bermerek, lalu menarik sebuah dompet tebal. Dengan gerakan teatrikal, ia mengeluarkan 2 gepok uang pecahan 100 ribuan yang masih terikat pita bank. "Dengar baik-baik, Pak Tua," seru Siska lantang, mengacungkan uang tersebut ke udara agar semua orang bisa melihatnya. Angin siang yang berhembus membuat ujung-ujung kertas merah itu bergetar. "Ini ada 20 juta rupiah. Kalau kamu benar-benar bisa menghidupkan mesin mobil ini dalam waktu 15 menit seperti congkakmu tadi, uang ini buat kamu. Bawa pulang, buat beli baju baru supaya tidak kelihatan seperti gembel." Suara riuh rendah langsung meledak dari kerumunan. 20 juta rupiah bukanlah angka yang kecil. Bagi warga biasa, itu setara dengan gaji berbulan-bulan. Bagi Parjo, uang itu lebih dari cukup untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor dan membelikan seragam sekolah baru untuk cucunya. Matanya sempat melebar melihat tumpukan uang kertas itu, namun ekspresinya kembali datar. Ia tahu, tawaran dari wanita licik ini pasti memiliki racun di baliknya. Tapi, Siska melanjutkan, sengaja menggantung kalimatnya untuk mendramatisir suasana. Senyum piciknya semakin mengembang. "Tapi, kalau kamu gagal, kalau waktu 15 menit habis dan mesin ini tetap mati, apalagi kalau sampai ada komponen yang makin rusak gara-gara tangan kotormu." Siska mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam langsung ke manik mata Parjo. "Kamu harus sujud di aspal yang panas ini, cium sepatu saya, dan minta maaf dengan suara paling keras karena sudah membuang-buang waktu berharga seorang Siska. Bagaimana? Berani ambil tantangannya? Pahlawan kesiangan?" Syarat yang diajukan wanita itu sungguh menjijikkan dan merendahkan martabat. Beberapa penonton yang awalnya tertawa kini terdiam, merasa simpati dan menyadari bahwa lelucon ini sudah melampaui batas kemanusiaan. Sang sopir MBG menelan ludah, menatap Parjo dengan pandangan memelas, seolah mengisyaratkan agar pria tua itu mundur dan pergi saja demi keselamatannya sendiri. Angin berhembus membawa debu jalanan, menerpa wajah Parjo yang keras bagai pahatan kayu jati. Ia melirik karung rumput setianya di bawah pohon mahoni, lalu beralih menatap deretan uang 20 juta di tangan Siska, dan berakhir pada wajah arogan wanita tersebut. Tidak ada ketakutan di matanya, yang ada hanyalah kilatan determinasi yang sudah lama terkubur. Sayembara yang niatnya untuk menjatuhkan harga diri ini, justru membangunkan macan tidur yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik bilah sabit dan tumpukan pakan ternak. "Baik," jawab Parjo pelan namun terdengar tegas, memecah keheningan yang mencekam. "Saya terima tantangan panjenengan." Begitu kata sepakat meluncur dengan tenang dari bibir Parjo, atmosfer di bahu jalan raya itu berubah drastis. Jika sebelumnya situasi terasa seperti kecelakaan lalu lintas biasa yang mengganggu, kini suasananya menyerupai arena pertunjukan gladiator modern. Bedanya, tidak ada pedang atau perisai di sini, melainkan sebuah mesin mobil box Eropa yang mogok dan 2 tumpuk uang bernilai puluhan juta rupiah. Kerumunan yang awalnya hanya belasan orang kini membengkak menjadi puluhan. Pengendara sepeda motor rela menepi dan mematikan mesin mereka, sementara pejalan kaki merangsek maju untuk mendapatkan posisi menonton paling strategis. Hampir setiap tangan di barisan depan menggenggam ponsel pintar. Lensa-lensa kamera diarahkan tepat ke wajah Parjo,
merekam setiap kerutan, setiap noda tanah di bajunya, hingga ke sandal jepit usangnya. Layar gawai mereka menyala terang, memancarkan antarmuka aplikasi media sosial dengan kolom komentar yang pastinya sudah bergulir cepat seperti air bah. Bagus. Saya suka orang yang punya nyali. Walaupun agak kurang waras, cemoh Siska seraya menyimpan kembali uang tunai tersebut ke dalam tas mewahnya. Ia kemudian mengeluarkan ponsel lipat keluaran terbaru, mengetuk layarnya beberapa kali dengan kuku berpoles kuteks merah menyala. Nada dering digital yang nyaring terdengar saat ia menyalakan aplikasi penghitung waktu mundur. 15 menit dimulai dari sekarang. Ingat janjimu, Pak Tua. Kalau sampai waktu habis dan mesin rongsokan ini belum menyala, aspal panas ini menunggu keningmu. Serunya lantang, memastikan suaranya terekam jelas oleh puluhan kamera di sekelilingnya. Tekanan psikologis yang dijatuhkan Siska sebenarnya sangat brutal. Bagi warga awam, ditonton dan direkam oleh banyak orang saja sudah membuat gugup setengah mati. Apalagi harus memperbaiki mesin rumit dengan taruhan harga diri yang sebegitu merendahkan. Sopir mobil box bernama Mamat itu sampai memalingkan wajah. Tidak tega membayangkan pria seumur ayahnya harus bersujud mencium sepatu hak tinggi majikannya di atas aspal yang nyaris mendidih ini. Namun, Parjo tampaknya hidup di dimensinya sendiri. Ia sama sekali tidak mempedulikan ocehan Siska maupun kilatan lampu kilat dari kamera warga. Ketenangannya sungguh di luar nalar. Pria parubaya itu hanya menghela napas panjang, membiarkan udara jalanan yang berdebu mengisi paru-parunya, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menutup mata selama 2 detik, menyingkirkan semua suara bising klakson, bisik-bisik ejekan penonton, dan lengkingan tawa sang pengusaha catering. Ketika kelopak matanya kembali terbuka, tatapan Parjo berubah total. Pandangan matanya yang semula layu khas pekerja kasar yang kelelahan, kini menajam bagai elang yang mengincar mangsa. Ia melangkah maju, membelah jarak singkat antara dirinya dan kap mobil yang terbuka lebar. Panas yang memancar dari blok mesin langsung menerpa wajahnya. Namun ia bahkan tidak berkedip. "Mas," panggil Parjo dengan nada datar kepada Mamat yang masih berdiri kaku di dekat pintu kemudi. "Tolong ambilkan kotak perkakasmu. Saya butuh kunci pas ukuran 10, 12, tang lancip, sama senter kecil kalau ada." Mamat tersentak kaget. Ia melirik majikannya dengan ragu. Siska hanya memutar bola mata dan menyilangkan lengan di dada. "Kasih saja, Mat. Biar dia puas main montir-montiran. Waktunya sudah jalan 1 menit. Loh?" Dengan gerakan terburu-buru, Mamat merogoh bagian belakang jok kemudi dan mengeluarkan sebuah kotak perkakas berbahan plastik yang sudah kusam. Ia meletakkannya di atas bemper depan, tepat di hadapan Parjo. Jari-jari kasar Parjo yang kapalan akibat puluhan tahun menggenggam gagang sabit, kini beralih meraba deretan kunci logam tersebut. Bunyi denting besi yang beradu memecah ketegangan, menandai dimulainya sebuah pembuktian yang akan mengubah pandangan semua orang di tempat itu. Asap tipis masih mengepul dari beberapa celah di ruang bakar kendaraan operasional dapur MBG tersebut. Bagi orang awam, susunan kabel yang melilit, selang-selang yang saling silang, serta blok logam besar di tengahnya tampak seperti labirin tanpa ujung. Namun bagi Parjo, pemandangan ruwet itu ibarat sebuah peta jalan yang sangat familiar. Tanpa membuang waktu sedetik pun, tangan legamnya langsung menyelusup ke sela-sela mesin yang bersuhu tinggi. Ia bahkan tidak meminta sarung tangan pelindung. Kulitnya yang sudah menebal seolah kebal terhadap sengatan panas logam. Orang-orang di barisan depan kerumunan menahan napas. Beberapa bahkan meringis ngilu melihat jari-jari pria tua itu menyentuh bagian yang baru saja memuntahkan asap sangit. "Hati-hati, Pak. Nanti meledak malah kita semua yang repot," seru seorang pemuda bertopi terbalik sambil terus merekam. Siska tertawa kecil menanggapi komentar tersebut. "Biarin saja. Kalau tangannya melepuh, biar dia pakai uang 20 jutanya buat berobat."
Oh, tunggu, dia kan belum tentu menang. Parjo menulikan telinganya rapat-rapat. Pikirannya kini sepenuhnya tersita oleh anatomi baja di hadapannya. Ia mulai merunut sistem kelistrikan dasar. Diambilnya kunci pas ukuran 10 untuk mengecek kekencangan terminal aki. Semuanya aman, tidak ada tumpukan kerak putih yang menghambat arus. Baterainya masih dalam kondisi prima. Langkah selanjutnya, ia meraba area kotak sekring yang terletak di sudut kanan. Matanya memicing tajam, menelusuri deretan sekring warna-warni pencabut arus tersebut. Saat tangannya bergerak lincah dari satu komponen ke komponen lain, memori masa lalu yang selama belasan tahun ia kubur dalam-dalam perlahan merembes keluar. Jauh sebelum ia memanggul karung goni berisi rumput gajah, Parjo bukanlah seorang petani atau pekerja kasar biasa. Ia pernah menjadi kepala mekanik di sebuah perusahaan otobus antar provinsi terbesar di jalur pantai utara. Tangan itulah yang dulu bertanggung jawab menghidupkan kembali puluhan mesin diesel raksasa yang mogok di tengah hutan atau di tanjakan curam. Sebuah tragedi fitnah penggelapan suku cadang telah menghancurkan karirnya, memaksanya menepi dari dunia otomotif dan memilih hidup tenang tanpa jejak sebagai pencari pakan ternak di desa pinggiran. Namun, insting seorang ahli mesin sejati tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur menunggu waktu untuk dibangunkan. Dan arogansi Bu Siska baru saja membangunkannya dengan paksa. Cek aliran bahan bakarnya, Mas Mamat. Coba pompa manual filter solarnya yang ada di dekat tabung hitam itu. Perintah Parjo tanpa menoleh. Suaranya menginstruksikan dengan otoritas yang entah datang dari mana, membuat Mamat refleks mematuhi perintah tersebut tanpa berani membantah. Mamat menekan pompa manual berbentuk bulat itu berkali-kali. Keras, Pak. Solarnya naik kok. Jalurnya tidak masuk angin. Berarti bukan masalah injektor atau suplai bahan bakar, gumam Parjo pada dirinya sendiri. Tangannya kini beralih menelusuri kabel-kabel besar yang terhubung ke dinamo ampere dan motor starter. Keringat mulai menetes dari dahi Parjo, jatuh mendesis saat mengenai blok mesin yang masih panas. Waktu di layar ponsel pintar Siska terus menyusut. Angka digital itu kini menunjukkan sisa waktu 9 menit 20 detik. Situasi terasa semakin mencekam. Beberapa penonton mulai berbisik skeptis. Pasalnya, sejauh ini Parjo hanya meraba-raba dan melihat, belum ada tindakan perbaikan berarti yang dilakukannya. Bau sangit yang tadi menyengat memang sudah berkurang. Namun mobil pickup box tersebut masih terdiam bagai mayat besi. Tinggal 8 menit lagi, Pak Tua. Jangan cuma dipegang-pegang begitu. Kamu pikir mesin mobil bisa nyala karena dia elus-elus? Ejek Siska lagi. Kesabarannya menunggu di bawah panas matahari membuat nada suaranya semakin tinggi dan menyebalkan. Ia sengaja mengipasi dirinya dengan gepokan uang 20 juta di tangannya, memamerkan kekayaan sekaligus memancing emosi lawannya. Parjo menarik tangannya dari area bawah mesin. Napasnya sedikit memburu. Ia mengambil senter kecil dari kotak perkakas, menyalakannya, dan menyorotkannya ke celah sempit di balik blok mesin utama, tepat di area di mana fan belt atau sabuk penggerak berada. Alisnya bertaut erat. Masalahnya ternyata lebih pelik dari dugaannya awal, dan waktu yang tersisa kini menjadi musuh utamanya. Babak penentuan baru saja akan dimulai, di mana sebuah kebuntuan kecil siap menguji batas kemampuan mekanik tua yang sedang menyamar ini. Waktu yang terus bergulir terasa seperti algojo tak kasat mata yang bersiap menjatuhkan hukuman. Matahari bersinar semakin garang, seolah ikut mengipasi suasana panas di sekitar mobil box dapur MBG tersebut. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Parjo, menetes pelan melewati pelipisnya yang berkerut, lalu jatuh mendesis saat mengenai blok mesin berbahan logam tebal yang masih menyimpan sisa panas ruang bakar. Senter kecil di tangannya terus bergerak gelisah, menyorot setiap sudut gelap di balik selang-selang radiator dan jalinan kabel kelistrikan yang rumit. Tadi,
Parjo sangat yakin bahwa masalahnya bermula dari area fan belt atau sabuk penggerak. Asap hitam dan bau sangit biasanya berasal dari karet sabuk yang putus atau putaran puli yang macet total. Namun, setelah ia memeriksa dengan saksama, meraba ketegangan sabuk, dan memutar kipas pendingin secara manual, semuanya terasa normal. Tidak ada yang macet. Tidak ada sabuk yang rantas atau terputus. Coba putar kuncinya. Mas, setengah saja, jangan sampai starter penuh. Seru Parjo kepada Mamat yang sedari tadi duduk tegang di kursi kemudi. Jendela mobil yang terbuka membuat suara Parjo terdengar jelas. Mamat memutar kunci kontak. Terdengar bunyi dengungan halus dari pompa bensin elektrik di tangki belakang, disusul bunyi cetek-cetek pelan dari deretan relay di kotak sekring. Lampu indikator di dashboard menyala terang, namun seketika meredup drastis, seolah ada sesuatu yang menguras daya aki secara brutal. Sudah, matikan, perintah Parjo cepat. Alisnya yang memutih bertaut semakin erat. Ingatannya memutar kembali anatomi mesin diesel modern yang dipadukan dengan sistem kelistrikan injeksi. Jika mekanisnya aman, berarti ada korsleting besar yang mengunci aliran listrik utama menuju dinamo starter, memaksanya bekerja di luar batas hingga kabelnya terbakar dan mengeluarkan asap sangit. Tapi di mana letaknya? Mesin mobil Eropa ini didesain sangat padat. Nyaris tidak ada ruang untuk menyelipkan tangan hingga ke bagian dasar. 7 menit lagi, pahlawan kesiangan. Suara cempreng Bu Siska memecah konsentrasi Parjo. Wanita kaya raya itu kini menyandarkan punggungnya di pintu mobil sebelah kiri, melipat tangan di dada dengan senyum meremehkan yang terus melebar. Bagaimana? Mulai pusing melihat kabel ya? Makanya, tangan yang biasa pegang rumput dan kotoran sapi tidak usah sok-sokan mau pegang mesin mahal. Menyerah sajalah sekarang, biar lututmu tidak terlalu lama menempel di aspal panas ini. Ejekan tajam itu memicu reaksi penonton. Beberapa pemuda yang merekam menggunakan ponsel mulai ikut mengomentari. Aduh, Pak, mending udahan aja deh. Makin lama makin malu nanti. Celetuk seorang pria berjaket ojek daring. Penonton lain menimpali. Iya, kasihan bapaknya. Mukanya udah pucat begitu. Bu, dimaafin ajalah, Bu. Kasihan orang tua. Enak saja, kilas Siska lantang, menatap garang ke arah kerumunan yang mencoba membela Parjo. Dia sendiri yang berani terima tantangan saya di depan kalian semua. Kalau dia gagal, dia harus tanggung akibatnya. Uang 20 juta ini tidak akan saya kasih cuma-cuma, dan harga diri saya tidak bisa dibayar pakai rasa kasihan. Parjo menggigit bibir bawahnya. Tekanan dari tatapan merendahkan Siska, riuhnya cibiran penonton, dan detak jarum jam yang seakan terdengar di telinganya mulai meruntuhkan dinding ketenangannya. Tangan kasarnya sedikit gemetar saat memegang kunci pas. Ia merasa buntu. Pengetahuan mekanik yang ia banggakan dari masa lalu tiba-tiba terasa usang berhadapan dengan labirin kabel modern ini. Untuk sepersekian detik, keraguan menyelinap masuk ke relung hatinya. Apakah aku sudah terlalu tua? Apakah zaman memang sudah meninggalkanku jauh di belakang? Batinnya getir. Pandangannya perlahan turun, menatap aspal jalanan yang menyala akibat pantulan sinar matahari. Bayangan dirinya bersujud mencium ujung sepatu hak tinggi Bu Siska berkelebat di benaknya, menghadirkan rasa mual yang luar biasa. Namun, tepat di titik nadir keputusasaan itu, sudut matanya menangkap sesuatu. Sebuah serpihan kecil berwarna hitam legam tergeletak di atas plat pelindung mesin bagian bawah. Serpihan itu terlihat seperti plastik pelindung kabel yang meleleh. Mata Parjo seketika membelalak. Kepingan teka-teki yang sejak tadi berserakan di kepalanya perlahan mulai menyatu membentuk sebuah gambar yang utuh. 3 menit tersisa. Bersiaplah merekam momen paling memalukan abad ini, saudara-saudara. Seruan Bu Siska kembali menggelegar, nada suaranya dipenuhi kemenangan yang meluap-luap.
Ia bahkan sudah melangkah maju, memposisikan dirinya di dekat bemper depan agar kamera ponsel warga bisa menangkap momen saat Parjo bertekuk lutut di hadapannya. Namun, alih-alih menyerah, Parjo justru mengambil langkah tak terduga. Ia melempar kunci pas di tangannya ke dalam kotak perkakas, lalu berbalik setengah berlari menuju tumpukan karung goni miliknya di bawah pohon mahoni. Kerumunan sontak bergumam kaget. Loh, mau kabur dia? Teriak seorang penonton. Heh, pengecut kamu ya? Jangan lari. Pekik Bu Siska sambil menunjuk-nunjuk punggung Parjo yang menjauh. Mamat sang sopir hanya bisa menghela napas pasrah, mengira pria tua itu memang benar-benar melarikan diri dari rasa malu. Namun dugaan mereka sepenuhnya salah. Parjo tidak berniat kabur. Ia merogoh bagian atas karung goninya dengan gerakan kilat, lalu menarik keluar sebilah sabit pemotong rumput kesayangannya. Bilah besinya yang melengkung dan berkarat itu berkilat tertimpa sinar matahari. Tanpa mempedulikan tatapan ngeri dari orang-orang yang refleks mundur, karena mengira ia akan berbuat nekat, Parjo berlari kembali ke arah moncong mobil box tersebut. Mas Mamat, rem tangannya ditarik penuh. Giginya netralkan sekarang. Raung Parjo dengan suara bariton yang menggema, mengalahkan hiruk-pikuk suara di sekelilingnya. Ada ketegasan mutlak dalam nada bicaranya yang membuat Mamat langsung menarik tuas rem tangan tanpa berpikir dua kali. Waktu tersisa 2 menit. Parjo merebahkan tubuh rentanya di atas aspal yang panasnya seolah mampu mematangkan telur mentah. Tanpa alas punggung, ia menggeser tubuhnya masuk ke kolong mobil bagian depan. Hawa panas dari knalpot dan blok mesin bawah langsung memanggang wajahnya, ditambah tetesan oli bercampur debu yang mengenai pipinya. Tapi ia sudah tidak peduli. Ruang sempit yang minim cahaya itu kini menjadi medan pertempuran terakhirnya. Di bawah sana, senternya menyorot tepat ke arah celah sempit di belakang dinamo starter. Tebakannya 100% akurat. Asap hitam dan mesin yang mati mendadak itu bukan disebabkan oleh kerusakan mekanis mesin utama, melainkan karena kabel ground massa utama berukuran ibu jari yang menghubungkan blok mesin ke bodi sasis telah putus total. Klem tembaganya patah karena korosi menahun. Lalu ujung kabelnya yang telanjang menyentuh leher knalpot yang bersuhu ratusan derajat, melelehkan pembungkus plastiknya dan menciptakan korsleting besar yang mematikan seluruh sistem elektronik. Mata rantai kelistrikan terputus. Tanpa massa, arus dari aki tidak bisa memutar motor starter dan tidak bisa menghidupkan sensor-sensor injeksi. Itulah sebabnya mesin ini mati total bagai onggokan besi rongsok. 1 menit lagi, Pak Tua. Saya sudah siap membersihkan sepatu saya pakai wajahmu. Teriak Siska dari atas, sengaja mendekatkan kepalanya ke kolong mobil. Parjo mengertakkan gigi. Ruang di bawah sana terlalu sempit untuk menggunakan gunting kabel atau tang. Dengan sebelah tangan memegang senter, tangan kanannya mengayunkan sabit rumputnya ke arah kabel tebal yang terputus tersebut. Srek, srek. Ujung tajam sabit itu bergesekan dengan serat tembaga tebal, mengelupas sisa-sisa plastik pelindung yang meleleh, hingga menyisakan serabut kawat tembaga yang bersih. Hanya butuh ketangkasan tingkat tinggi agar bila sabit itu tidak memotong jarinya sendiri di ruang segelap itu. Waktu tersisa 30 detik. Keringat membanjiri mata Parjo, terasa perih. Tapi ia menolak untuk berkedip. Ia meraih sebuah baut besar penahan braket dinamo yang posisinya tidak jauh dari sana. Ia melonggarkan baut itu sedikit dengan tangan kosong yang dipaksa sekuat tenaga, mengabaikan rasa panas logam yang membakar telapak tangannya. Kemudian, dengan gerakan lincah, ia melilitkan ujung serabut kabel massa utama yang sudah dikelupasnya tadi ke batang baut tersebut, menciptakan jalur kelistrikan darurat langsung ke blok mesin. 20 detik. Bersiaplah, kamera. Siska mulai menghitung mundur dengan nada riang. Kerumunan menahan napas. Suasana mendadak hening, hanya terdengar suara kendaraan dari jalur seberang. Di bawah kolong mobil,
Parjo menarik kunci pas ukuran 14 dari sakunya, yang ternyata sengaja ia bawa saat merogoh kotak perkakas tadi. Ia memasang kunci itu di kepala baut dan memutarnya sekuat tenaga. Klik! Bunyi logam yang saling mengunci rapat terdengar nyaring di telinga Parjo. Klem darurat itu terpasang sempurna. Hubungan kelistrikan kembali tersambung. Ia segera menggeser tubuhnya keluar dari kolong mobil, bangkit berdiri dengan napas terengah-engah. Baju kaosnya yang kusam kini basah kuyup oleh keringat dan noda oli hitam legam. Sebagian lengan kanannya tampak memerah akibat bersinggungan dengan pipa knalpot yang panas. 10, 9, 8. Siska terus menghitung mundur sambil memegang layar ponselnya tinggi-tinggi, menatap Parjo dengan senyum kemenangan yang paling memuakkan. Parjo menatap lurus ke arah Mamat yang pucat pasi di balik kemudi. Pria pencari rumput itu mengangkat tangan kanannya yang kotor, memberikan jempol ke udara. "Starter sekarang, Mas!" teriak Parjo dengan segenap tenaga yang tersisa. 7, 6, 5. Hitungan mundur dari bibir berlapis lipstik mahal itu menggema seperti vonis eksekusi. Nada suara Bu Siska bergetar oleh kegembiraan yang meluap-luap, matanya memancarkan kilat kemenangan yang bengis. Ia sudah membayangkan adegan memalukan di mana pria tua lusuh itu bersimpu di kakinya, memohon ampun di bawah terik matahari, disaksikan oleh ribuan pasang mata netizen melalui siaran langsung. Namun, di kursi kemudi, Mamat mengabaikan euforia majikannya. Pemuda kurus itu memejamkan kelopak matanya erat-erat. Telapak tangannya yang basah oleh keringat dingin mencengkeram kunci kontak dengan sisa keberanian yang ada. Mengingat sorot mata penuh keyakinan dari Parjo sedetik yang lalu, Mamat memanjatkan doa singkat di dalam hati. Tepat ketika Siska meneriakkan angka 3, pergelangan tangan sang sopir memutar kunci itu ke arah kanan secara penuh. Cetek. Selama sepersekian milidetik, kehampaan menyelimuti udara. Jantung semua orang seolah berhenti berdetak. Bu Siska sudah melebarkan seringainya, bersiap melepaskan tawa paling merendahkan yang pernah ia miliki. Mulutnya sudah terbuka untuk melontarkan cacian pamungkas. Namun, kehampaan itu seketika hancur lebur. Dinamo starter yang tadinya mati suri, tiba-tiba mengerang dengan tenaga penuh. Arus listrik bervoltase tinggi dari aki kini menemukan jalurnya kembali, melesat melewati kabel massa darurat yang diciptakan Parjo menggunakan baut dan kawat tembaga telanjang, lalu menghantam motor penggerak utama. Erangan mekanis itu hanya berlangsung singkat sebelum disusul oleh sebuah ledakan kompresi yang teratur dari dalam blok silinder. Brum! Mesin diesel Eropa berkapasitas besar itu meraung gagah, memecah keheningan siang bolong dengan suara bariton yang menggetarkan aspal jalanan. Asap hitam pekat yang sebelumnya menjadi sumber kepanikan kini tidak terlihat lagi, digantikan oleh embusan gas buang tipis nan bersih dari ujung knalpot. Baling-baling kipas pendingin berputar kencang, mengembuskan angin hangat yang menerpa wajah-wajah terperangah di sekelilingnya. Mobil box operasional dapur MBG itu kembali hidup, bernapas normal seolah tidak pernah mengalami kerusakan parah sebelumnya. Sesaat, waktu terasa berhenti bagi Siska. Ponsel pintar di tangannya nyaris tergelincir jatuh. Angka digital di layar gawainya berhenti berkedip tepat pada sisa waktu, pukul 002. 2 detik sebelum tenggat waktu berakhir. Mulut wanita kaya raya itu masih sedikit menganga, namun tawa ejekan yang sudah ia siapkan tersangkut abadi di tenggorokannya. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah dan cuaca panas, perlahan memudar menjadi pucat pasi seperti kertas usang. Matanya membelalak lebar, menatap tak percaya pada getaran kap mesin yang kini menderu stabil. Di sisi lain, kerumunan warga seolah baru saja tersadar dari hipnotis massal. Keheningan mereka pecah berganti menjadi ledakan sorak-sorai yang memekakan telinga. Pengendara ojek daring, pejalan kaki, hingga pemuda yang merekam kejadian tersebut bersorak kegirangan. Mereka bertepuk tangan, bersiul,
dan meneriakkan kalimat-kalimat pujian yang bersahut-sahutan. Atmosfer bahu jalan raya itu mendadak berubah layaknya stadion sepak bola saat tim underdog mencetak gol kemenangan di menit terakhir. "Hidup Pak Tua! Mantap kelase!" teriak seorang pemuda berjaket kulit sambil mengacungkan kepalan tangannya ke udara. "Edan, cuma pakai celurit rumput bisa benerin mobil ratusan juta. Montir berkelas ini MAH." Timpal pria lainnya dengan tawa lepas yang menular. Di tengah euforia massa yang meledak-ledak itu, Parjo berdiri dengan ketenangan yang kontras. Bahunya turun, napasnya perlahan kembali teratur. Keringat masih membanjiri wajah legamnya, bercampur dengan noda oli hitam yang menempel di pipi dan keningnya. Kaos partainya makin terlihat kotor dan tidak karuan. Namun, saat ia menyeka peluh dengan punggung tangannya yang kapalan, postur tubuh pria parubaya itu memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Ia tidak melompat kegirangan, tidak pula membusungkan dada. Ia hanya menatap mesin yang menderu halus itu dengan pandangan penuh kerinduan. Sebuah reuni kecil antara seorang maestro dengan simfoni baja yang sudah lama ia tinggalkan. Deru mesin itu bukan sekadar bukti perbaikan mekanis. Suara itu adalah palu godam yang menghantam telak kesombongan tak berdasar. Ia membuktikan bahwa ilmu, insting, dan pengalaman tidak pernah bisa dinilai hanya dari selembar pakaian kusam atau sepasang sandal jepit yang tipis sebelah. Riuh tepuk tangan dan siulan kekaguman masih membahana, menciptakan tekanan sosial baru yang kini berbalik arah menyerang Siska. Jika beberapa menit lalu ia adalah sang ratu arogan yang memegang kendali atas nasib seseorang, kini posisinya terjun bebas menjadi pesakitan yang terjebak dalam jaring keangkuhannya sendiri. Lensa-lensa kamera gawai kini tidak lagi menyorot Parjo, melainkan beralih fokus secara kompak merekam wajah sang pengusaha catering yang tengah mati kutu. Mamat segera melompat turun dari kursi kemudi. Wajah pemuda itu basah oleh air mata haru sekaligus kelegaan yang luar biasa. Tanpa mempedulikan statusnya sebagai bawahan, ia langsung berlari menghampiri Parjo dan meraih tangan kanan pria tua yang masih berlumuran pelumas itu, menyalaminya dengan penuh rasa hormat sambil menunduk dalam. "Terima kasih, Pak." "Ya Allah, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Bapak, makanan di belakang pasti sudah basi dan saya pasti dipecat hari ini," isak Mamat dengan suara bergetar. Parjo tersenyum tipis, menepuk bahu pemuda itu dengan lembut. "Sama-sama, Mas. Sudah jadi rezekimu hari ini. Sekarang, cepat matikan mesinnya sebentar. Rapikan kotak perkakasmu. Nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan, usahakan langsung bawa ke bengkel untuk mengganti kabel masanya secara permanen. Baut penahan itu cuma solusi sementara biar mobilnya bisa jalan." Mamat mengangguk patuh bagaikan prajurit menerima perintah jenderal, lalu bergegas kembali ke kabin untuk mematikan kontak. Mesin mati dengan mulus, namun gaung kemenangan Parjo masih terasa kental di udara. Perhatian massa kemudian beralih sepenuhnya kepada sosok wanita berblazer merah marun. Kerumunan mulai merangsek maju, mempersempit ruang gerak Siska hingga punggungnya nyaris menempel pada pintu penumpang. Suara tuntutan dari warga mulai terdengar seperti dengungan lebah yang mengancam. "Ayo, Bu, janjinya mana? Jangan pura-pura lupa loh," seru pria bertopi terbalik yang sejak tadi paling aktif merekam. "Iya tuh, Sultan kok pelit. Tadi teriak-teriak ngerendahin orang. Sekarang giliran kalah malah diam saja. Kasih uangnya dong," sahut seorang ibu-ibu dari barisan belakang dengan nada mencibir. Siska menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Jantungnya berdegup kencang bak genderang perang. Harga dirinya hancur berkeping-keping, diinjak-injak oleh realitas bahwa ia baru saja dikalahkan telak oleh seorang pencari rumput. Tangan kirinya yang dihiasi jam tangan mewah tampak gemetar hebat, sementara tangan kanannya merogoh tas kulit buaya miliknya dengan gerakan sangat kaku. Perlahan, ditariknya kembali 2 gepok uang pecahan 100.000 yang masih terikat pita bank tersebut.
Nominal 20 juta rupiah yang tadinya ia gunakan sebagai alat untuk menghina, kini berubah wujud menjadi denda yang menampar kehormatannya. Dengan langkah gontai dan kepala menunduk, menghindari sorotan puluhan kamera yang menyala terang, Siska berjalan tertatih mendekati Parjo. Hak tinggi pada sepatunya kini tidak lagi terdengar pongah, melainkan menyiratkan keraguan yang amat sangat. Sesampainya di hadapan pria lusuh itu, ia menyodorkan tumpukan uang kertas merah tersebut tanpa berani menatap wajah sang pemenang. Matanya hanya terpaku pada ujung aspal yang berdebu. Ini, sesuai perjanjian. Cicit Siska pelan. Suara cempreng dan melengkingnya lenyap tak berbekas, tergantikan oleh nada parau yang dipenuhi rasa malu tak tertahankan. Parjo tidak langsung mengambil rezeki nomplok tersebut. Ia membiarkan uang itu menggantung di udara selama beberapa detik yang terasa menyiksa bagi Siska. Pria parubaya itu memindai wajah sang nyonya kaya dengan tatapan datar, tanpa sepercik pun rasa dendam atau niat untuk membalas dendam mempermalukannya balik. Baginya, melihat kesombongan itu luruh perlahan sudah lebih dari cukup sebagai balasan alam semesta. Akhirnya, jemari kasar nan kotor milik Parjo terjulur, menerima 2 gepok uang kertas yang nilainya setara dengan hasil kerja kerasnya memotong rumput selama berbulan-bulan. Terdapat kontras yang sangat puitis saat uang licin nan wangi itu berpindah ke telapak tangan yang kasar, berdebu, dan bernoda oli. "Terima kasih, Bu," ucap Parjo tenang. Suaranya tidak menyiratkan nada mengejek atau kemenangan yang congkak. Justru ketenangan itulah yang membuat tegurannya terasa jauh lebih menusuk sanubari. Uang ini memang bisa membeli banyak barang mewah. Bisa juga membeli mesin baru yang jauh lebih canggih. Tapi perlu diingat, Bu, sebanyak apapun nominalnya, selembar uang tidak akan pernah bisa digunakan untuk membeli tata krama dan rasa saling menghargai antar sesama. Kata-kata sederhana itu meluncur mulus, menembus gendang telinga Siska dan bersarang tepat di sudut egonya yang paling rapuh. Tidak ada umpatan, tidak ada caci maki. Hanya sebuah kenyataan pahit yang dituturkan oleh orang yang selama ini ia pandang sebelah mata. Kerumunan penonton terdiam sesaat, seolah ikut meresapi kedalaman makna dari nasihat singkat sang tukang ngarit. Beberapa orang bahkan menundukkan kepala, merasa tertampar oleh kebijaksanaan yang lahir dari kesederhanaan tersebut. Siska sendiri hanya bisa membeku. Wajahnya kini merah bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu yang menenggelamkan seluruh akal sehatnya. Matahari perlahan mulai tergelincir ke arah barat, mengubah warna langit dari biru benderang menjadi sedikit keemasan. Hawa panas yang sejak siang tadi memanggang aspal jalanan kini berangsur menyusut, seiring dengan meredanya ketegangan di titik tersebut. Nasihat tajam namun tenang yang keluar dari bibir Parjo seakan menjadi mantra penutup yang membungkam segala bentuk arogansi di udara. Siska tidak sanggup lagi membalas. Mulutnya terkunci rapat, sementara wajahnya disembunyikan di balik kacamata hitam yang kini terasa gagal menutupi rasa malunya yang teramat sangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita kaya raya itu memutar tubuhnya dengan gerakan kaku. Sepatu hak tingginya melangkah cepat, setengah berlari menuju pintu penumpang mobil box yang sedari tadi terbuka. Ia membanting pintu tersebut cukup keras, lalu menundukkan kepala dalam-dalam, menolak menatap keluar jendela tempat belasan lensa gawai masih merekam kejatuhan harga dirinya. Mamat, sang sopir yang masih diliputi rasa haru, segera melompat naik ke kursi kemudi. Sebelum menginjak pedal gas, pemuda itu menurunkan kaca jendela, menatap Parjo dengan mata yang masih berkaca-kaca. Ia membunyikan klakson 2 kali secara pendek, sebuah isyarat penghormatan khas jalanan, lalu tersenyum lebar. Parjo membalasnya dengan anggukan pelan dan lambaian tangan singkat. Perlahan, mobil operasional bertuliskan dapur MBG itu melaju membelah kemacetan, meninggalkan kepulan asap tipis yang normal dan deru mesin yang sangat sehat. Makanan bergizi gratis di dalam box belakang akhirnya bisa terselamatkan dan tiba di panti asuhan tepat waktu. Sepeninggal kendaraan Eropa tersebut,
kerumunan warga berangsur-angsur membubarkan diri. Namun, percakapan mereka belum selesai. Bisik-bisik kekaguman terus berdengung. Beberapa pengemudi ojek daring tampak sibuk mengetikkan takarir, caption, di layar ponsel mereka, bersiap mengunggah video kejadian luar biasa tadi ke berbagai platform media sosial. Tanpa disadari oleh sang tokoh utama, dalam hitungan jam ke depan, jagat maya akan digemparkan oleh sosok pahlawan berkaus kusam dan bersandal jepit yang berhasil menaklukkan mesin rumit sekaligus meruntuhkan kesombongan seorang bos catering ternama. Wajah legam Parjo akan menjadi simbol perlawanan terhadap prasangka sosial. Parjo sendiri sama sekali tidak peduli dengan popularitas mendadak yang baru saja ia ciptakan. Baginya, tepuk tangan dan sorot kamera hanyalah angin lalu yang tidak bisa dimakan. Pria parubaya itu membalikkan badan, berjalan tenang meninggalkan area aspal yang penuh noda oli, kembali menuju tempat peristirahatannya di bawah rindangnya pohon mahoni. Sesampainya di sana, ia duduk bersila di atas akar pohon yang menonjol. Diraihnya botol plastik berisi sisa teh manis yang sudah tidak hangat lagi. Ia menuangkan sedikit cairan kecoklatan itu ke telapak tangannya, lalu menggosokkannya dengan kuat untuk melunturkan noda pelumas hitam yang menempel di sela-sela jarinya, mengeringkannya menggunakan dedaunan kering yang berserakan di tanah. Setelah tangannya dirasa cukup bersih, Parjo menunduk, menatap lekat-lekat pada dua tumpuk uang pecahan 100.000 yang tergeletak di atas pangkuannya. 20 juta rupiah. Nominal yang sangat fantastis bagi seorang pekerja kasar sepertinya. Uang ini lebih dari sekadar lembaran kertas bernilai tukar tinggi. Ini adalah bukti dari harga diri yang berhasil dipertahankan. Senyum tipis dan tulus akhirnya merekah di wajah keriputnya. Tidak ada kilat keserakahan di matanya. Yang ada hanyalah rasa syukur yang membuncah memenuhi rongga dada. Pikirannya langsung melayang jauh ke rumah gubuknya di pinggiran desa. Malam ini, istrinya tidak perlu lagi menaruh baskom di ruang tamu karena atap yang bocor itu akhirnya bisa diganti baru. Cucunya yang baru masuk sekolah dasar bisa mendapatkan sepatu hitam mengkilap beserta tas punggung yang layak. Tidak perlu lagi memakai barang bekas dari anak tetangga. Sisanya, bisa ia tabung untuk modal membuka bengkel kecil-kecilan di halaman rumah, mewujudkan kembali mimpi lama yang sempat terkubur oleh fitnah keji di masa lalu. Tuhan memang punya cara yang sangat unik dan penuh misteri dalam membagikan rezeki kepada umatnya. Siapa sangka, hinaan cacian di siang bolong justru menjadi perantara datangnya berkah yang tak terhingga. Dengan sangat hati-hati, Parjo memasukkan 2 gepok uang tersebut ke dalam sebuah kantong plastik hitam bekas yang biasa ia gunakan untuk menyimpan bekal makan siang. Ia mengikat plastiknya rapat-rapat, lalu menyusupkannya ke bagian paling dalam di balik kaos partainya yang lusuh, memastikan harta berharga itu aman menempel di dadanya. Napas panjang dihela, membersihkan sisa-sisa kepenatan yang mengganjal. Parjo bangkit berdiri. Otot-ototnya yang sempat menegang saat memperbaiki mesin tadi kini terasa jauh lebih rileks. Ia membungkuk, meraih gagang sabit besinya yang setia, lalu mengangkat karung goni raksasa berisi rumput gajah segar yang beratnya mencapai belasan kilogram. Ajaibnya, beban di pundaknya hari ini tidak terasa berat sama sekali. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis sebelah melangkah dengan ritme yang sangat ringan dan mantap. Pria pencari rumput itu menyusuri trotoar jalanan kota, membaur kembali dengan hiruk-pikuk kehidupan rakyat jelata. Orang-orang yang berpapasan dengannya mungkin hanya akan melihat seorang kakek tua miskin pembawa pakan ternak. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa di balik penampilan kusam dan aroma keringat menyengat itu, tersimpan sebuah kejeniusan mekanik kelas wahid dan kebijaksanaan hidup yang luar biasa. Kisah hari ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa berlian akan tetap memancarkan kilaunya, meskipun terendam di dasar kubangan lumpur paling kotor sekalipun. Keahlian, integritas, dan kehormatan sejati tidak akan pernah bisa diukur dari apa yang melekat di badan, melainkan dari apa yang mampu dihasilkan oleh tangan dan dituturkan oleh kebaikan hati. Parjo terus berjalan menyongsong semburat jingga di ufuk barat,
Membawa pulang bukan sekadar uang puluhan juta, tetapi juga sebuah kemenangan mutlak atas prasangka dunia. Cerita selesai, sahabat semuanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel ini agar kalian bisa selalu menonton cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.